Halo guys, jumpa lagi sama gua di sini. Siapa yang nggak kenal dengan motor satu ini guys? Ya, ini dia Yamaha Grand Filano 125 cc. Jadi memang motor ini sudah di launching oleh PT Yamaha Indonesia beberapa waktu yang lalu. Jadi motor ini berkapasitas 125 cc ya guys ya. Motornya dengan desain yang cukup futuristik, retro, namun juga klasik modern gitu. Jadi memang beberapa perpaduan desain motor ini menunjukkan motor ini memang lebih ke klasik ataupun retro modern gitu ya. Jadi layaknya seperti motor-motor Vespa, namun ya bisa dikatakan semi Vespa gitu ya. Tapi yang akan gue bahas di sini ialah bukan mengenai Grand Filano, melainkan rivalnya atau pesaingnya yang tidak akan lama lagi diluncurkan oleh PT Astra Honda Motor, yaitu Honda Stylo 160. Kenapa bisa dikatakan Stylo 160? Karena memang basicnya motor ini nantinya akan menggunakan dari mesin Honda PCX 160 ataupun Vario 160. Cuman kalau di Thailand memang nama dari segi namanya pun sudah berbeda guys ya. Memang motor ini sudah diluncurkan terlebih dahulu di negara Thailand sana, yaitu bernama Honda Giorno Plus 125 cc, karena memang basic mesinnya hanya 125 cc saja. Nah, nantinya kabarnya motor ini akan masuk ke Indonesia yang menggunakan mesin dimensinya jauh lebih besar guys, yaitu 160 cc, karena memang basicnya dari Honda PCX 160 ataupun Vario 160 dan juga ADV 160, karena memang sama-sama 160 cc tentunya. Karena memang dari beberapa berita media otomotif itu undangan sudah tersebar di berbagai media otomotif nantinya untuk peluncuran atau launching produk terbaru dari Honda ini, yaitu Honda Stylo 160. Oke, langsung saja kita bahas mengenai motor ini seperti apa sih kelebihannya mengenai motor terbaru dari pabrikan asal Honda ini. Yang pertama, memang motor ini nantinya akan menggunakan mesin 160 cc 4 tak ya, SOHC, berteknologi ESP Plus dan juga silinder tunggal. Dan tenaganya motor ini tembus mencapai 11,8 PS di RPM 8500 rpm, dan torsinya mampu menembus hingga 13,4 Nm nih guys. Untuk starternya elektrik dan kapasitas tangkinya cukup lumayan besar, yaitu 5,2 liter, jadi cukup luar biasa ya. Untuk 1 liter bensinnya pun dikabarkan tembus mencapai 51 km karena sudah menggunakan teknologi ESP, yang mana teknologi ini itu untuk mengurangi keborosan atau membuat motor ini jauh lebih irit lagi tentunya. Secara desain motor ini cukup futuristik gitu guys ya, karena memang konsepnya ini retro modern, jadi perpaduan antara motor jadul dengan motor modern gitu ya, yang digabungkan menjadi satu. Jadi bentuknya ini cukup bulat-bulat, mulai dari segi dimensinya ini, mulai dari depan, mulai dari lampunya, mulai dari bodinya ini cukup bulat gitu ya, tidak runcing aerodinamis gitu ya. Apalagi warnanya ini cukup banyak sekali, menggunakan warna-warna yang cerah gitu ya. Untuk joknya ini jok kulit, dan emblemnya pun cukup elegan, yaitu menggunakan emblem chrome dan juga velgnya velg alloy gitu guys ya. Nah, untuk fiturnya cukup luar biasa nih guys ya, banyak banget nih. Untuk fiturnya yang pertama sudah menggunakan ESP untuk memungkinkan motor ini jauh lebih irit gitu ya. Ada fitur ACG nya juga, yaitu starter jadi lebih mudah hidup, jadi tidak ada suara kasar gitu ya. Jadi langsung motor ini cukup cepat untuk dinyalakan gitu, tidak ada suara berisik lagi ketika menstarter motor ini. Fitur selanjutnya sudah ada pengereman ABS, jadi cukup luar biasa gitu ya. Untuk keyless juga ada, jadi sudah tidak perlu menggunakan kunci kotak lagi. Kemudian ada ECG starter halus, handsfree back untuk menemukan motor teman-teman ketika parkir, jadi kita takutnya lupa gitu ya. Motor ini sudah ada fitur handsfree back-nya, jadi cukup menekan remote, jadi motor ini ketahuan ada di mana gitu ya. Untuk idling stopnya juga ada, jadi motor ini akan berhenti secara otomatis ketika 3 detik motor ini mati gitu ya, jadi untuk menghemat bahan bakar. Untuk speedometernya cukup lumayan banyak sekali informasinya, yaitu sudah full digital, ditambah dengan beberapa informasi yang ada di speedometer tersebut, diantaranya ada kecepatan, jarak tempuh, bahan bakar maupun jam gitu ya. Jadi memang cukup luar biasa. Yang selanjutnya ada fitur USB charger HP, jadi buat teman-teman yang menggunakan motor ini bisa sambil mengecas HP gitu ya. Untuk lampunya juga sudah full LED depan belakang. Jadi memang untuk secara desain keseluruhannya motor ini cukup
elegan gitu, apalagi ditambah bodinya yang tidak terlalu besar gitu ya. Untuk kapasitas mesin yang cukup lumayan besar yaitu 160 cc, motor ini mampu menempuh di jarak kota ataupun motor untuk di sekeliling kota yang di kemacetan gitu ya, dikelilingi oleh kemacetan. Untuk dari segi harganya, nah memang belum ketahuan nih untuk segi harganya berapa, karena memang belum resmi diluncurkan di Indonesia nantinya. Cuma tidak akan lama lagi sih, sekitaran mungkin ya akhir tahun ini motor ini akan di launching di Indonesia oleh PT Astra Honda Motor. Cuman kalau beberapa berita media otomotif mengabarkan untuk memperkirakan harganya gitu ya, kalau untuk versi standar kemungkinan motor ini tembus di angka 26 jutaan. Dan kemudian untuk versi ABS-nya motor ini tembus di angka 29 jutaan. Jadi seperti biasa gitu ya. Biasanya kalau untuk versi ABS itu atau versi tertingginya harganya jauh lebih mahal, karena memang sudah dilengkapi dengan fitur pengereman ABS yang mana motor ini cukup mumpuni ketika teman-teman mau melakukan pengereman gitu. Jadi jauh lebih aman dibandingkan dengan versi yang standar. Nah jadi gitu guys. Nah guys, jadi itu dia informasi mengenai all new Honda Stilo 160 yang tidak akan lama lagi diluncurkan oleh PT Astra Honda Motor. Kabarnya memang kurang lebihnya sekitar 1 minggu lagi kemungkinan motor ini akan segera di launching oleh PT Astra Honda Motor, karena memang beberapa undangan sudah tersebar di beberapa media otomotif untuk melangsungkan acara peluncuran produk terbaru dari Astra Honda Motor ini mengenai all new Honda Stilo 160. Cuman yang jadi pertanyaan di sini ialah apakah memang mesin ini berkapasitas 160 cc ataupun hanya 125 cc seperti yang ada di Thailand, yaitu Honda Giorno Plus. Karena memang dari segi namanya di Thailand pun namanya berbeda dengan yang akan diluncurkan di Indonesia ini. Kalau di Thailand namanya ialah Giorno Plus 125 cc. Basic mesinnya sama menggunakan Vario 125 cc. Dan kabarnya yang akan diluncurkan di Indonesia ini menggunakan mesin 160 cc dari Honda PCX 160 ataupun Vario 160. Nah tentunya buat teman-teman yang penasaran dengan produk terbaru asal Honda ini, ya tunggu saja gitu ya. Pasti tidak akan lama lagi, kemungkinan 1 minggu lagi motor ini akan segera diluncurkan oleh PT Astra Honda Motor. Karena memang dari segi harganya pun belum diumumkan resmi oleh PT Astra Honda Motor ini. Nah kalau dari perkiraan beberapa media otomotif yang mengabarkan gitu ya, motor ini untuk yang versi standar harganya kemungkinan sekitar 26 jutaan. Kemudian untuk yang versi tertinggi atau tipe ABS-nya itu di kisaran 29 jutaan seperti biasa gitu ya. Kalau dari segi pengereman sudah berbeda, sudah menggunakan ABS, tentunya harganya akan jauh lebih mahal lagi. Nah guys, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana, khususnya pecinta motor Matic Honda. Jadi buat teman-teman sekali lagi tunggu saja motor ini ya, tidak akan lama lagi pasti akan segera diluncurkan oleh PT Astra Honda Motor. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi mengenai seputar dunia otomotif khususnya roda 2. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video baru gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.